Halo Cuan Troopers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, luar biasa dan tetap semangat trading bersama Sukor Sekuritas dan meraih profit yang lebih maksimal. Hari ini bersama saya Wilson Stompul sebagai Technical Analyst dari Sukor Sekuritas dalam acara Stock Weekly Dose. Hari ini kita akan membahas bagaimana pergerakan market pada minggu lalu dan juga prediksi pergerakan market pada minggu ini serta katalis-katalis apa yang berpotensi menggerakkan market pada minggu ini. Dan yang tidak kalah penting adalah yang paling kita tunggu-tunggu itulah rekomendasi saham. Saham-saham apa aja yang menarik untuk kita perhatikan pada minggu ini. Oke, Cuan Troopers, langsung saja ya. Nah, secara mingguan, IHSG ditutup melemah sebesar minus 1,14%, yaitu dari level 6.086 dan ditutup di level 6.016. Tetapi kalau kita lihat secara harian ya, pada Jumat lalu, IHSG ditutup menguat sebesar 0,38% dari level 5.994 dan ditutup ke level 6.016. Ini suatu good indications ya, contoh karena kita bisa bertahan di level psikologis yaitu level 6.000. Oke, kalau kita lihat juga beberapa sektor kemarin perform cukup bagus ya, Troopers. Ada beberapa sektor di sini. Yang pertama sektor retail. Di sektor retail ada saham LPPF, saham Matahari Department Store yang menguat sebesar 24%. Luar biasa ya, Troopers, pada minggu lalu. Yang kedua ada sektor, yang kedua ada saham MAPI, Mitra Diperkasa menguat sebesar 4,4%, disusul dengan saham Ramayana, RALS sebesar 3,6%. Selanjutnya ada sektor CPO. Sektor CPO mengalami penguatan yang cukup signifikan juga pada minggu lalu. Yang pertama ada saham SIM, Salim Infomas yang menguat sebesar 12%, disusul saham DSNG sebesar 11,9%, dan saham BWPT yang menguat sebesar 3,5%. Selanjutnya ada saham di sektor properti. Di sektor properti, saham Lipo Karawaci menguat sebesar 8,6%, dan saham Summarecon Agung SMRA menguat sebesar 4,8%. Dan yang tidak kalah ketinggalan adalah saham konstruksi. Contoh persnya meskipun tertekan kemarin sudah pada minggu lalu ada beberapa saham yang sudah menunjukkan reboundnya, yaitu yang pertama adalah saham Waskita, saham WSKT menguat sebesar 5,4% pada minggu lalu, disusul dengan saham Adikarya yang menguat sebesar 3,8%. Oke, contoh sekarang kita mau lihat bagaimana prediksi IHSG pada minggu ini. Sebelum kita ke prediksi IHSG pada minggu ini, kita lihat dulu beberapa katalis yang sekarang ada di market yang akan berpotensi untuk menggerakkan market pada minggu ini. Ada dua katalis, contoh yang pertama katalis negatif dan juga katalis positif. Yang pertama di katalis negatif. Nah, di sini adalah yang pertama, rencana Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang akan memperlakukan kenaikan 2 kali lipat pajak atas capital gain, atas keuntungan di atas $1 juta. Nah, hal ini salah satu faktor yang mengakibatkan Dow Jones kemarin pada hari Kamis sempat terkoreksi sampai minus 0,94%. Yang kedua, dari dalam negeri, dari Indonesia, ya dari Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa sisa vaksin hanya bisa sampai 20 hari seperti itu, Troopers ya. Dari 26,2 dosis, sekitar 18 juta sudah disuntikan. Artinya sekarang tinggal 8 juta stok dan ini bisa bertahan selama 20 hari. Agak sedikit mepet sebenarnya, Troopers ya. Dan selain itu ada penurunan optimisme atas keberhasilan vaksinasi yang sudah dimulai pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021 lalu. Selanjutnya adalah katalis yang ketiga, yaitu pemerintah mencatatkan kenaikan keterisian tempat tidur yang terjadi di 12 provinsi yang melakukan PPKM Mikro seperti itu, contoh persen. Jadi kita masih dibayangi kasus COVID ya di Indonesia ini, belum lagi kemarin ledakan kasus COVID yang ada di India seperti itu, yang menyebabkan eksodus warga India yang mereka datang ke Indonesia seperti itu ya. Dan di sini pemerintah juga sudah melakukan tindakan tegas agar kita bisa mencegah varian baru ataupun mutasi baru dan penyebaran baru dari COVID ini ke Indonesia seperti itu, Troopers. Oke, itu katalis negatifnya untuk minggu ini, Troopers. Yang kedua itu adalah katalis positif. Ada beberapa katalis positif yang berpotensi akan memberikan angin segar bagi IHSG pada minggu ini. Yang pertama adalah suku bunga. Suku bunga ditetap di level 3,5%. Bank Indonesia mempertahankan level suku bunga rendah yaitu 3,5%. Ini positif terhadap manufacture ya, terhadap bisnis. Kenapa? Karena mereka bisa meminjam yang dinamakan itu uang gitu ya, dana gitu dengan level yang rendah seperti itu. Ini memberikan stimulasi agar ekonomi bertumbuh dan berekspansi. Ini terlihat dari Purchasing Manager Index ya. Kalau kita lihat itu sebesar 53,2 dan ini adalah level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Jadi indeks ini sudah naik sebesar 2,3 poin dari 50,9 pada bulan Februari 2021. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kredit rating Indonesia yang diterbitkan oleh
lembaga rating internasional ya, seperti dari Rating Investment (RNI), dia menerbitkan bahwa Indonesia mendapatkan rating triple B+ dengan outlook yang stable. Jadi ini akan mengakibatkan bahwa investor luar akan semakin percaya terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu juga sebelumnya Fitch Ratings sudah mempertahankan rating Indonesia yaitu adalah triple B, di mana banyak banget dari negara-negara lain yang terkena COVID seperti itu ya, yang mengalami penurunan rating akibat dari kasus COVID ini, seperti itu Cuan Troopers ya. Selanjutnya adalah dari realisasi dana PEN ya, dana pemulihan ekonomi nasional di bulan April yang sudah 19,2%, yaitu dari anggaran sebesar 699 triliun gitu. Cuan Troopers di 3 bulan pertama ini. Dan Menteri Keuangan melaporkan total belanja negara kita ini adalah hingga akhir Maret 2021 naik sebesar 15,6%, yaitu sebesar 523 triliun. Ya, seperti itu Cuan Troopers ya. Oke, itu jadi beberapa katalis positif. Jadi overall kita cukup yakin bahwa katalis-katalis ini akan memberikan angin segar terhadap GSG yang masih tertinggal jika kita bandingkan dengan bursa regional bahkan bursa Amerika, seperti itu Cuan Troopers ya. Nah, sekarang kita ke prediksi ISG. Bagaimana sih secara teknikal? Secara teknikal, ISG supportnya ada di level 5.883 dengan resisten di 6.195. Kalau kita lihat secara daily chart ya, pada Jumat lalu sudah muncul yang kita bilang namanya candle hammer ya di supportnya, dan potensi pola inverse head and shoulder. Jadi pola inverse head and shoulder ini adalah pola pembalikan arah, di mana ISG kemarin itu tadi saya sempat bilang bahwa udah muncul candle hammer-nya, ini adalah pola rejection yang cukup kuat dan mengindikasikan sebagai tanda penguatan untuk ISG pada minggu ini. Oke, Cuan Troopers, sekarang kita ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, adalah sesi rekomendasi saham. Di sini ada beberapa saham yang menarik ya, beberapa sektor yang menarik yang bisa kita perhatikan untuk kita tradingkan pada minggu ini. Yang pertama ada sektor trade. Di sektor trade kita memilih saham Akra, AKR Corporindo. Kenapa Akra menarik? Karena Akra kemarin dia sudah breakout ya, contoh dari level neckline-nya ya, itu ada pola double bottom pada saham Akra seperti itu, dengan support di level 3080 dan resisten di 3170 dengan target penguatan ke level 3450. Yang kedua sektor konstruksi. Di sektor konstruksi ini meskipun mengalami pelemahan ya, sudah mengalami pelemahan sejak Januari, tetapi di sini sudah mulai muncul buying pressure seperti itu ya, contoh persnya, jadi sudah mulai muncul tanda-tanda rebound. Di sini udah, kalau kita lihat ada beberapa saham yang menarik. Pertama adalah Waskita dengan supportnya 985 dan juga dengan resisten 1115 dengan target 1150. Selanjutnya ada PTPP dengan support 1175 dan resisten 1275 dengan target penguatan ke 1400. Sektor ketiga ada perbankan. Sektor perbankan yang menarik di sini kita lihat adalah BBNI, Bank Nasional Indonesia. Karena kalau kita lihat secara harian membentuk pola yang kita bilang bullish pennant atau triangle ya. Pola bullish pennant ini adalah pola konsolidasi sebenarnya contoh pers, tapi jika dia breakout maka akan sangat baik seperti itu ya. Kalau kita lihat ini BBNI ada potensi untuk breakout dari pola bullish pennant-nya dengan support di 5.550 dan juga resisten 5.875 dengan target penguatan di level 6.225. Selanjutnya saham media. Di sektor media kita memilih MNCN. Saham MNCN ini cukup tertinggal gitu ya, dan kalau kita lihat ada pola double bottom. Kemarin beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu sudah menguat cukup signifikan, dan MNCN ini supportnya di 970 ya, dan juga di level resistennya di level 1010 dengan target penguatan di 1140. Oke, contoh jadi beberapa saham ini, beberapa sektor ini sangat menarik buat diperhatikan karena polanya secara teknikal bagus dan level risk to reward ratio-nya menarik. Oke, Troopers, tadi kita sudah membahas bagaimana pergerakan ISG pada minggu lalu dan juga prediksi pergerakan ISG pada minggu ini, dan kita udah membahas katalis-katalis apa yang berpotensi menggerakkan market pada minggu ini, baik itu katalis positif dan juga katalis yang negatif. Yang paling penting tadi kita sudah membahas ya, beberapa saham yang menarik gitu ya, untuk Troopers tradingkan. Jadikan watchlist untuk pada minggu ini. Ada 4 sektor tadi ya Troopers ya. Dari sektor trade ada Akra, sektor konstruksi ada Waskita dan juga PTPP, perbankan ada BBNI, media ada saham MNCN. Oke, nah Troopers itu aja untuk hari ini. Thank you so much udah nonton acara kita Stock Weekly Dose pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan juga stay healthy, jaga kesehatan. Bye-bye!